Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu yuk. Salam. Ya, kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin doa aja yuk. Sebelum kita memulai, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke? Berdoa mulai. Aktivitas penyemprotan atau disinfeksi menjadi kebiasaan baru bagi setiap orang. Membuat kita harus selektif memastikan disinfektan yang tidak hanya efektif Selesai. Anak-anak, untuk absen nanti saya kirim ke WA group ya. Nanti ngisi di Google Form-nya. Mengerti? Yang tadi itu enggak, Bu? Iya, yang tadi kan sudah saya kirim ya tadi ya. Ya. Oh iya, nanti diisi Bu, lagi. ya. Oke, anak-anak, sekarang kita belajar tentang sel Ya. elektrolisis ya. Kita belajar tentang sel elektrolisis. Ingat elektrokimia kan ada dua, yaitu apa dan apa? Sel volta sama sel elektrolisis. Kita kemarin sudah belajar tentang sel volta. Oke, sekarang bagaimana prinsip kerja dari sel volta itu sendiri? Silakan Rina. Kenapa, Bu? Prinsip kerja dari sel volta. Ya. Prinsip kerja dari sel volta yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang berlangsung secara spontan. Ya. Pada sel volta terdapat jembatan garam. Fungsinya yaitu mempertahankan kenetralan pada batang elektroda. Sel volta memiliki dua elektroda, yaitu anoda sebagai kutub negatif, terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan pada katoda sebagai kutub positif terjadi reaksi reduksi. Oke. Ya, Bu. Oke, kita beri aplaus ya. Pinter. Sekarang ya Rina, terima kasih Rina bahwa sel volta Mantap, itu Rin. merubah energi apa dan energi apa? Merubah energi apa tadi Ayu? Kimia menjadi energi listrik. Iya, contohnya pada baterai ya. Ya. Oke. Anak-anak pernah diajak ibu kalian nggak di pengrajin sepuh? Biasanya pengrajin sepuh ini Pernah, Bu. iya, biasanya pengrajin sepuh. Pernah, Bu. Pernah. Apa tujuannya? Untuk melatih emas. Misalnya cincin kita terbuat dari perak ya. Ya. Terus ini dilapisi dengan emas. Nah, itu bagaimana ya caranya? Bagaimana prinsipnya? Maka untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja dari penyepuan itu, perlunya belajar hari ini adalah satu, tujuannya adalah satu, mengetahui prinsip kerja dari sel elektrolisis. Yang kedua adalah mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi dalam elektrolisis ya. Nanti kalian akan tahu oh ternyata proses penyepuan itu menggunakan prinsip elektrolisis gitu. Oke, kita gabung ke WA group ya, karena ini teman-teman kalian banyak yang nggak bisa gabung di GM, kita gabung di WA group. Siap ya? Siap.
volta, kemudian ada aliran elektron, kemudian notasi sel Faraday elektrolisis yang menjadi fokusnya adalah hanya kita elektrolisis, kita supaya melihat reaksi di katoda dan anoda, kita ionisasikan larutan NaCl ini menjadi Na+ dan Cl-. Nah, bagi kamu yang masih belum paham atau lupa lagi ion-ion ini, coba dilihat di daftar ion kation dan anion di kelas 10 ada ya. Jadi Na itu berapa plus, nah biasanya kesulitannya dari sana, Cl-nya berapa min gitu ya. Ada daftar ion-ionnya lengkap di kelas 10. Nah, ini kemudian Na+ ini dia akan Siapa Bu saya? Zain. Oke, alhamdulillah kalian sudah berdiskusi dengan teman sekelompok. Silakan perwakilan ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Yang pertama Zain dulu ya. Baik, Zain Bu. dari kelompok G. Siap. Baik, nomor 6. Tuliskan nilainya dalam larutan Ki, yaitu Ki terdapat K+ dan Ki-. Selanjutnya, nomor 7. Bida yang kalian elektroda gunakan adalah C karbon. Apakah elektroda C berbakti? Elektroda insert adalah elektroda yang terlibat dalam reaksi. Nomor 8. Bagaimana muatan katode pada sel elektrolisis? Muatannya min, elektrode. 9.
kemungkinan reaksi yang terjadi pada katode adalah reduksi ion K+ atau reduksi air. Tuliskanlah reaksi reduksi ion K+ dan reduksi air beserta E derajat masing-masing. Pertama K+ plus E menjadi K. 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Selanjutnya menjadi E derajat sama dengan min 2,93 volt menjadi E derajat sama dengan min 0,83 volt. Selanjutnya nomor 10, berdasarkan nilai potensial elektroda standar, reduksi spesies apakah yang memiliki nilai lebih positif? Maka dari itu, manakah spesies yang akan tereduksi pada katode? Yaitu yang lebih positif H2O, sehingga yang tereduksi nantinya adalah H2O. Selanjutnya nomor 11, bagaimana muatan anode pada saat elektrolisis? Muatannya adalah positif. Nomor 12, kemungkinan reaksi yang terjadi di anode adalah oksidasi ion dan oksidasi air. Tuliskanlah reaksi oksidasi ion, I- dan oksidasi air dan beserta E derajat masing-masing. E0 reduksi, Zen. E reduksi, potensial reduksi. Potensial reduksi, Ya. oh iya, menjadi E2 plus 2E, menjadi 2H2O, 4H plus O2 plus 4E. Jadi E sama dengan 0 min 0,53 volt menjadi E dengan min 0,83 volt. Selanjutnya nomor 13, berdasarkan nilai potensial elektroda standar, oksidasi spesies apakah yang memiliki nilai positif? Maka dari itu, pada manakah spesies yang akan teroksidasi pada anode? Yaitu Ya. yang lebih positif I, sehingga yang teroksidasi I. Oke. Selanjutnya, tuliskan reaksi total yang terjadi pada kedua elektroda tersebut. Katode 2H2O I plus 2E min H2G plus 2OH min Aki. Anode 2I min Aki menjadi 2I 2 dalam kurung G plus 2E min. Reaksi total 2H2O dalam kurung I plus 2I min dalam kurung Aki menjadi H2 dalam kurung G dalam kurung plus 2OH min dalam kurung Aki plus 12 dalam plus I 2 dalam kurung G. Berdasarkan jawaban nomor 14, dari mana elektron bergerak? Anode ke katode atau katode ke anode? Ya, Oke. Terus bagaimana yang lelehan? Lelehan NaCl siapa yang mewakili? Kenapa, Bu? Yang lelehan Ya. CuCl2 itu. Lanjut bawah ya, Rek. Yang bawah LLN Na. Oke, untuk jawaban dari Zen mungkin ada yang menanggapi? Tidak. Sama? Tidak, Bu. Ya, sama. Sama, Bu. Sama, nggak ada masalah ya. Sekarang kelompok lainnya. Lanjutkan. Kelompok A. Kelompok A, silakan Rina. Mulai elektrolisis lelehan NaCl. CuCl2 menggunakan elektroda platina. Ya, elektroda platina yaitu termasuk elektroda inert atau pasif. Reaksi yang terjadi pada katoda yaitu Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu. Terus? Pada anoda 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron.
Reaksi sel yang terjadi yaitu Cu2 plus 2 Cl- menghasilkan Cu plus Cl2. Oke, pinter. Untuk yang larutan CuSO4 menggunakan elektroda Fe. Ya, elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektroda Fe2 yaitu termasuk aktif. Karena selain termasuk elektroda aktif karena selain PT, AU dan C atau karbon. Metodenya yaitu Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu. Ya. Pada anoda Fe menghasilkan Fe2 plus 2 elektron. Reaksi sel yang terjadi yaitu Cu2 plus Fe menghasilkan Cu plus Fe2 plus. Oke. Oke. Reaksi Pintar. tubuh. Elektrolisis larutan Cu menggunakan elektroda Fe bereaksi. Mungkin ada yang menanggapi dari Rina, kelompok lain? Gimana? sama. Bisa diulangi. Gimana, Zen? Sama, Bu. Gimana, Sama, Zen? Bu. Ada pertanyaan Sama, Bu. untuk Zen? Pikiran. Oke, kalian sudah pasti mendalami tentang prinsip kerja elektrolisis dan reaksi-reaksi yang terjadi di elektrolisis. Silahkan, Dwi, Iya, Bu. tentang prinsip kerja elektrolisis bagaimana? Prinsip kerja elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus arah ke katoda dan kutub positif ke anoda sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Oke, good job. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Sekarang bagaimana reaksinya?